Di pedalaman Jawa Timur, terdapat sebuah desa yang tidak tercatat di peta manapun. Desa itu bernama Desa Arwah. Dahulu, desa ini adalah tempat yang ramai dengan penduduk yang hidup rukun. Namun, suatu tragedi mengerikan mengubah segalanya. Puluhan tahun lalu, seorang dukun sakti bernama Ki Joyo menguasai desa tersebut. Ia dihormati, tetapi juga ditakuti. Konon, ia memiliki ilmu hitam yang bisa menghidupkan orang mati, tetapi dengan harga yang mengerikan. Masyarakat percaya bahwa dukun itu telah membuat perjanjian dengan makhluk gaib agar desa mereka makmur. Namun, suatu malam, seorang pemuda bernama Surya melanggar aturan sakral desa. Ia masuk ke hutan terlarang di pinggir desa. Surya ditemukan keesokan harinya dalam keadaan sekarat dengan tubuh penuh luka cakaran. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ia hanya sempat berbisik, "Mereka datang." Sejak saat itu, satu persatu penduduk desa menghilang setiap malam. Hingga akhirnya, desa itu benar-benar kosong. Tidak ada yang tahu kemana perginya mereka, dan tak ada yang berani mencari tahu. Bertahun-tahun kemudian, sebuah tim dokumentasi dari kota datang untuk mencari tahu kebenaran di balik mitos Desa Arwah. Tim ini dipimpin oleh seorang jurnalis bernama Arman bersama 3 rekannya, Rina, Joko, dan Tony. Mereka ingin mengungkap misteri desa ini dan menjadikannya dokumentasi untuk kanal YouTube mereka. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di gerbang desa. Sunyi, seolah-olah desa itu telah membeku dalam waktu. Rumah-rumah masih berdiri, tetapi kosong dan berdebu. Bau anyir terasa di udara, dan hawa dingin merayap di kulit mereka, meski matahari masih bersinar. Saat mereka mulai merekam, hal-hal aneh mulai terjadi. Rina, yang sedang mengambil gambar di salah satu rumah kosong, merasa ada yang mengawasinya. Joko mendengar bisikan samar di telinganya, sementara Tony melihat bayangan hitam melintas di kejauhan. Arman, yang skeptis, mencoba tetap tenang, itu cuma sugesti. Kita lanjutkan saja. Mereka menemukan buku tua di dalam rumah kepala desa. Di dalamnya tertulis peringatan, jangan datang setelah matahari terbenam. Mereka akan bangun dari tidur panjangnya. Namun, waktu sudah terlanjur berjalan cepat. Matahari mulai tenggelam. Ketika malam tiba, suasana desa berubah drastis. Angin bertiup kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Dari kejauhan, terdengar suara perempuan menangis lirih. Disusul suara langkah kaki yang menyeret di tanah. Tony, yang penasaran, berjalan ke tengah desa dengan kameranya. Namun, tiba-tiba ia berteriak dan jatuh terduduk. "Ada yang memegang kakiku," teriaknya. Rina menyorotkan senter dan apa yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Di tanah, ada tangan pucat keluar dari tanah, seakan ingin menarik Tony ke dalamnya. Mereka langsung menarik Tony dan berlari kembali ke rumah kepala desa. Pintu rumah mereka tutup rapat. Dari balik jendela, mereka melihat sosok-sosok samar berjalan di jalanan desa. Beberapa di antaranya tidak memiliki wajah, hanya kulit kosong. Ada juga sosok yang melayang, berbisik dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Ketakutan semakin menjadi saat suara pintu diketuk dari luar. "Tok, tok, tok. Jangan buka pintunya," bisik Arman. Tapi terlambat, Joko yang panik langsung membuka pintu dan angin dingin menerjang masuk.
Sosok tinggi dengan mata merah berdiri di hadapan mereka. "Kalian tidak seharusnya di sini," gumam sosok itu dengan suara berlapis. Mereka semua berteriak dan berlari keluar rumah. Desa itu kini bukan lagi desa, melainkan dipenuhi bayangan-bayangan yang mulai bermunculan dari tanah. Makhluk-makhluk itu merangkak, melayang, dan mengejar mereka. Dalam kepanikan, mereka berlari ke tengah desa, di mana terdapat sebuah sumur tua yang tertutup kayu lapuk. Arman teringat buku yang mereka baca yang menyebutkan bahwa semua kejadian ini berpusat pada sumur tersebut. Dengan nekat, ia membuka tutup sumur itu dan menemukan tengkorak manusia di dalamnya. "Ini mereka, semua penduduk desa," serunya. Tiba-tiba, suara jeritan menggema di seluruh desa. Makhluk-makhluk itu berhenti sejenak, lalu mulai menghilang satu persatu. Seolah-olah mereka akhirnya terbebas. Langit yang sebelumnya pekat kini perlahan mulai kembali normal. Udara dingin sirna. Namun, ketika mereka berpikir semuanya telah berakhir, Rina menjerit, "Mana bayangan kita?" Mereka semua menoleh. Benar saja, mereka tidak memiliki bayangan. Saat itulah mereka menyadari bahwa mereka tidak pernah meninggalkan desa itu. Mereka telah menjadi bagian dari desa arwah. Kamera yang mereka bawa ditemukan oleh tim pencari seminggu kemudian. Namun, tubuh mereka tidak pernah ditemukan. Hingga kini, tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup atau telah menjadi arwah yang menghuni desa itu selamanya. Dan jika suatu hari Anda menemukan sebuah desa kosong tanpa nama, jangan pernah menginjakkan kaki ke sana. Sebab bisa jadi itu adalah desa arwah, tempat di mana yang mati dan yang hidup tak lagi memiliki batas.